wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita hidayah, dan tak lupa pula semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Yang terhormat kepada seluruh jajaran Haud, terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan yang luar biasa ini, kesempatan untuk kami bertausiah di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh suci ini, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah betapa dahsyatnya doa dari seorang ibu. Dari Abu Hurairah dalam sebuah riwayat ada doa-doa yang senantiasa Allah mustajab. Di antaranya doa dari orang-orang yang dizolimi. Allah dengar sebab ia dizolimi oleh orang lain. Yang kedua, doa dari orang-orang musafir didengar oleh Allah sebab ia dalam perjalanan seorang diri. Yang ketiga, doa dari orang tua kepada anaknya. Hati-hati dengan doa orang tua, hati-hati dengan doa ibu. Kisah ini membuktikan bahwa setiap perkataan-perkataan yang dilontarkan ibu senantiasa Allah mustajab. Kisah ini datangnya dari seorang ahli ibadah yang bernama Jurayj. Jurayj ini adalah seorang ahli ibadah yang memilih mengasingkan dirinya dari hiruk-pikuk dunia, memilih untuk tinggal di daerah yang sangat tinggi, di daerah pegunungan, yang hari demi harinya diisi dengan ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, Jurayj melakukan ibadahnya, melakukan sholatnya, dan pada hari itu ibunya datang untuk menemui Jurayj, untuk berbincang-bincang kepada Jurayj. Namun pada saat itu Jurayj melakukan sholatnya, melakukan ibadahnya, sehingga tidak memenuhi panggilan ibunya. Kedua kalinya ibu Jurayj memanggil, "Wahai Jurayj, wahai Jurayj." Lagi-lagi Jurayj tidak memenuhi panggilan ibunya. Dalam sholatnya berpikir, apakah aku harus menghentikan sholatku untuk menemui ibuku, atau aku melanjutkan sholatku? Lagi-lagi dan lagi-lagi Jurayj memilih untuk melanjutkan ibadahnya, melanjutkan sholatnya. Dalam pikirannya dia lebih mencintai Allah ketimbang ibunya. Ketiga kalinya ibu Jurayj memanggil, "Wahai Jurayj," dengan nada yang sangat tinggi, karena kesal sang anak tidak mau mengunjunginya, tidak mau menghampirinya. Lagi-lagi Jurayj berpikir, "Ya Allah, bagaimana ini? Apakah aku harus menghentikan ibadahku ini, menghentikan sholatku ini untuk menemui ibuku ini?" Dan apa? Jurayj memilih untuk melanjutkan sholatnya, melanjutkan ibadahnya. Dan ibunya berkata, "Wahai Jurayj, aku akan mendoakanmu sebelum engkau diwafatkan. Wajah engkau nanti akan dipertontonkan kepada wanita-wanita pezina," kata ibunya dengan nada yang keras, dengan nada yang kesal, dengan emosi. Mendengar perkataan ibunya seperti itu, Jurayj kaget. Lalu ibunya pergi. Dan di sisi lain ada seorang pengembala yang sering didatangi oleh wanita pezina atau wanita nakal. Dan dari situlah ceritanya dimulai, kisahnya dimulai. Setiap hari keduanya melakukan perbuatan zina, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si pengembala ini sama si perempuan tadi akhirnya melakukan, melahirkanlah seorang anak. Mendengar kabar berita seperti itu, diadukanlah kepada raja. Raja memanggil perempuan tersebut beserta anaknya. "Wahai perempuan, apa yang kamu lakukan sedangkan kamu belum menikah, belum memiliki pasangan? Ini anaknya siapa? Siapa ini ayahnya?" Lalu perempuan itu menjawab dengan lantang,
dengan penuh kedustaan. Ini anaknya Juraj, wahai raja. Juraj yang mana? Kata raja. Raja ingin memastikan. Juraj yang katanya raja yang sering beribadah itu, yang taat kepada Allah itu, yang bersemayam di pegunungan itu, Juraj itu. Lalu raja memanggil seluruh rakyat dan prajurit berbondong-bondong untuk menghancurkan tempat peribadahan Juraj. Dihancurkanlah tempat peribadahan Juraj. Lalu bagaimana dengan Juraj? Juraj digeret, ditarik tangannya, diikat dengan lehernya, dibawa paksa untuk menuju raja. Dalam pertengahan perjalanan banyak wanita-wanita yang menontonnya, termasuk wanita pezina dan wanita yang tadi juga menontonnya. Melihat itu Juraj tersenyum. Lalu bertanyalah sang raja, "Wahai Juraj, apa yang kamu lakukan? Kamu berzina dengan wanita itu?" "Tidak raja, aku tidak melakukannya." "Kamu berbohong, wahai Juraj." "Tidak, aku tidak berbohong." Lalu Juraj bertanya, "Kemana anak tersebut?" Semuanya menjawab, anak tersebut berada di pangkuan ibunya. Lalu Juraj meminta izin untuk bertemu dengan anak tersebut. Sebelum bertemu, Juraj meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, sesampainya anak dan perempuan tersebut, wanita tersebut, Juraj bertanya kepada anak tersebut, "Wahai kamu, siapakah ayah kamu yang sebenarnya? Siapakah ayah kamu yang sesungguhnya? Apakah bayi itu bisa berbicara?" "Ya, bayi itu bisa berbicara. Selain Nabi Isa alaihissalam, bayi di masa Juraj ini bisa bicara." Lalu apa kata si bayi? "Ayahku adalah sang pengembala." Semuanya kaget termasuk raja. Raja mendengar itu kaget dan meminta maaf kepada Juraj karena melakukan ketidakadilan kepada Juraj. Lalu sang raja menawarkan, "Apakah aku harus membangun tempat peribadahan kamu dengan perak, wahai Juraj?" Juraj menolaknya. "Tidak raja, aku tidak memerlukan itu." "Apakah aku harus membangun tempat peribadahan kamu dengan emas, wahai Juraj?" Lagi-lagi Juraj menolaknya. "Lalu apa yang kamu inginkan, wahai Juraj?" "Bangunkanlah seperti semula, wahai raja." Lihat betapa juhudnya seorang Juraj yang sangat sederhana, memilih untuk tidak bermegah-megahan. Lalu sang raja bertanya, "Wahai Juraj, kenapa kamu dari tadi tersenyum? Dari tempat peribadahan kamu sampai dipertemukan dengan aku." Kata Juraj, "Aku teringat dengan doa dari ibuku, wahai raja. Doa ibuku mendoakan sebelum aku diwafatkan, wajahku akan dipertontonkan kepada wanita pezina. Lihat, maka mintalah doa yang baik-baik kepada kedua orang tua. Berucaplah baik-baik, karena setiap perkataan adalah doa. Kullu kalam doa. Mintalah yang baik-baik kepada kedua orang tuamu, karena kedua orang tuamu senantiasa memberikannya. Berbaktilah kepada keduanya karena Allah yang memerintahkan. Birrul walidain, berbaktilah kepada keduanya." Lihat, kisah Juraj ini mendatangkan pembelajaran yang luar biasa untuk kita semua. Mari kita muhasabah bersama-sama untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Sekian dari saya, itu saja. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.